Oke, ya. Jadi kalau kita mengenal jaringan komputer, ya, atau yang berkecimpung di dunia network engineering, tentunya ini adalah salah satu yang harus kita pahami, ya. Yang pertama adalah kita harus mengenal OSI, Open System Interconnection. Jadi ini adalah sebagai model referensi yang digunakan di seluruh dunia, ya khususnya di vendor-vendor, ya, untuk membuat perangkat jaringan. Ya. OSI model ini pendekatannya itu ada 7 lapis atau 7 layer, ya, mulai dari layer physical, kemudian data link, ya, kemudian network, transport, session, presentation, dan application. Nah, sekilas mengenai 7OC layer ini, ya, di mana kita sebagai seorang network engineering, itu biasanya kita lebih dalam harus memahami setidaknya sampai dengan level transport, ya, atau sampai dengan level 5 kalau misalkan kita berhubungan dengan session 4 dan 5. Kemudian untuk 6 dan 7 ini biasanya data representasi. Kita bahas mengenai 7OC layer ini lebih singkat, ya, karena memang sebenarnya untuk pembahasan network fundamental ini di JNCI Junos itu materinya tidak sebanyak kalau kita mempelajari di katakanlah di Cisco, ya, CCNA routing switching atau CCNA enterprise. Oke, secara singkatnya OC layer tersebut ini akan memudahkan setiap vendor itu ketika mereka akan melakukan komunikasi, katakanlah gitu ya. Ketika satu router dari merek vendor A komunikasi dengan router dari vendor merek B, maka harus ada protokol yang di-approve, ya, yang saling sama, ya, sebagai standar, ya. Contohnya ini adalah kalau kita lihat, ya, misalkan setiap perangkat itu pasti nanti akan memiliki sebuah protokol yang sifatnya adalah well known atau dikenal luas secara umum. Contohnya kalau misalkan kita menggunakan protokol TCP, ya, UDP, SNMP, FTP, ya. Ini adalah semua protokol yang secara standar ini nilai portnya sama, ya. Jadi maksudnya adalah supaya komunikasi antara dua router yang berbeda vendor itu bisa saling berlangsung gitu, bisa berlangsung dengan baik, ya. Jadi ada sebuah bahasa komunikasi yang harus sama. Oke, kalau kita lihat dari kita sekilas membedah satu persatu dari 7OC layer tadi, kita asumsikan dengan komunikasi dua buah komputer, ya. Satu komputer ini akan mengirimkan data, kemudian komputer yang lain ini akan menerima data, ya. Nah, proses perjalanannya adalah dia akan mulai dari membuka aplikasi dulu, ya, tentunya di aplikasi layer. Di aplikasi layer ini terdiri dari 3 layer, ya. Layer ke-7, layer ke-6, dan layer ke-5 tadi, ya. Jadi yang termasuk dalam layer aplikasi yang tadi adalah sebenarnya di layer 7, 6, dan 5. Nah, prosesnya ke bawah tadi ini akan dilakukan proses membungkus, ya, ketika data dari aplikasi layer tersebut masuk, ya, diolah di layer ke lebih bawahnya, maka proses ini adalah proses membungkus atau bahasanya disebut dengan enkapsulasi, ya. Jadi supaya nanti perangkat yang di bawahnya, perangkat yang layer 4 tadi, katakanlah si firewall, itu bisa melakukan pembungkusan supaya data ini jauh lebih aman. Kemudian terus sampai dengan lanjut ke bawah, ya, semakin layernya ke bawah itu maka pembungkusnya semakin banyak, ya, di mana ada yang namanya proses yang disebut dengan protokol data unit. Ubah dari data, ya, data itu artinya dari aplikasi layer, kemudian masuk ke layer keempat, ya. Nah, di sini akan dirubah menjadi segmen, ya, di layer 4. Kemudian di layer 3 itu dirubah menjadi paket, ya. Kemudian bertemu dengan perangkat layer 2 dirubah lagi menjadi frame. Dan terakhir kalau misalkan kita menggunakan jalur kabel UTP, ya, atau menggunakan fiber optik maupun menggunakan wireless, maka ini disebutnya dengan bit, ya, atau binary digit. Nah, kemudian karena datanya akan dikirimkan ke komputer satunya, si komputer yang satunya ini sebagai komputer yang menerima data tadi yang dikirim. Nah, prosesnya dibalik, ya.
Yang tadinya membungkus, yang dikirimkan oleh komputer yang sebelah kiri, maka ketika menerima, maka bungkusannya akan dibuka satu persatu ketika melintas ke layer yang lebih atas. Ya, mulai dari layer 1, 2, 3, sampai dengan layer ke aplikasi. Ya. Proses yang di sebelah kanan ini disebut dengan proses dekapsulasi atau proses membuang atau membuka pembungkusnya tadi. Ya. Mulai dari bit naik ke atas menjadi frame, ya. Kemudian paket, segmen, sampai dengan nanti si receiver komputer ini, receiving komputer ini bisa menerima data yang dikirimkan oleh si komputer sebelah kiri. Nah, jadi proses yang di sebelah kiri ini adalah proses enkapsulasi, ya. Sedangkan proses yang di sebelah kanan ini proses dekapsulasi. Jadi ada proses membungkus, ya, data, kemudian proses membuka bungkusan dari si komputer sending. Ini kalau singkatnya kita kalau misalkan mengirimkan paket, ya, paket misalkan kirimkan ke JNE, ya biasanya paketnya supaya lebih secure itu pembungkusnya lebih tebal. Nah, proses ini yang disebut dengan melakukan proses pembungkusan di sini. Ya, begitu paket yang diterima oleh kita, ya biasanya kita harus buka satu persatu. Ya, biasanya mungkin lebih tebal, ya. Nah, proses tersebut disebut dengan proses dekapsulasi. Nah, inilah komunikasi atau aliran paket, ya, atau data mulai dari komputer 1 dan komputer 2. Nah, kalau kita bahas sekilas mengenai layer-layer tersebut, ya. Jadi tadi yang dijelaskan ini adalah di bagian aplikasi layer, ini dia akan memproses data. Ya, misalkan kita punya aplikasi email, ya, aplikasi email misalkan kita menggunakan Gmail, ya, untuk mengirimkan data. Nah, biasanya protokol yang digunakan adalah protokol SMTP, ya, Simple Message Transfer Protocol. Nah, kemudian berikutnya di transport layer, ya. Data yang tadi itu harus disertakan dengan pembungkusnya, ya. Tujuannya kemana nih? Ya, tujuannya di sini akan dicatat, ada destination port number di sini. Ya. Nah, misalkan destination port number-nya adalah protokol-protokol yang sebelah kanan sini. Misalkan saya mau mengirimkan email, berarti protokol yang digunakan protokol SMTP. Ya, misalkan kita mau mengakses sebuah browser, sebuah alamat situs, ya, maka protokol yang digunakan adalah protokol HTTP, protokol port 80. Nah, ini yang berkaitan dengan penomoran dari aplikasi, ya, di sini. Jadi setiap port itu nomornya unik, ya. Dan di antara port-port number tersebut sifatnya adalah well known. Well known ini artinya secara umum ini dikenal oleh setiap perangkat jaringan komputer. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, di sini akan juga ditambahkan tadi kan destinasinya, kemudian source port number-nya, ya. Jadi di bagian layer 4 ini harus jelas nih datanya dikirim kemana, kemudian asalnya dari mana, ya. Nah, untuk transfer layer, protokol yang digunakan tuh ada dua, ya. Protokol UDP dan protokol TCP. Ya. Nah, secara singkat, kalau kita menggunakan aplikasi yang memang harus membutuhkan koneksi yang bagus, kemudian data yang kita kirimkan dari satu komputer ke komputer penerimanya itu harus sampai benar-benar bagus, maka jenis protokol yang digunakan adalah protokol TCP, ya, Transmission Control Protocol. Jadi dengan TCP ini, data yang dikirimkan dari komputer satu ke komputer lainnya itu pasti akan diterima, ya, reliable. Ya, koneksinya harus terbentuk dulu. Itu TCP. Contohnya apa? Misalkan kita mau mendownload data, ya. Kalau misalkan proses koneksinya tidak bagus, misalkan sering putus-putus, biasanya data yang disampaikan itu adalah data yang korup. Nah, makanya kalau protokol-protokol TCP ini harus koneksinya harus reliable, harus bagus gitu. Nah, sedangkan kalau UDP, User Datagram Protocol, contohnya misalkan kita menggunakan aplikasi streaming, ya, seperti video streaming maupun voice streaming. Biasanya kualitas gambar atau kualitas voice itu tidak bagus, ya, sering mungkin karena ada delay, ada jitter. Jadi si penerima itu kadang melihat kualitas gambarnya tidak bagus atau kualitas suaranya kurang jernih, ya. Nah, ini karena menggunakan protokol UDP, User Datagram Protocol. Jadi base effort, ya. Sekenanya aja, sesampainya saja. Ya, tapi ini masih acceptable. Nah, biasanya ini jenis protokol ini digunakan untuk aplikasi video maupun voice streaming.
Nah, ya seperti ini nih contohnya. Ada lagi misalkan DNS dan online gaming, ya itu juga menggunakan UDP. Nah, kalau TCP ini tadi untuk kalau misalkan kita mau mengirim email, mendownload menggunakan FTP, atau misalkan kita mengakses sebuah situs. Oke, berikutnya layer ketiga. Ya. Layer ketiga ini nanti berhubungan dengan paket. Ya, kalau yang layer 4 tadi adalah segmen. Ya, data dipecah-pecah lagi di layer keempat menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Dikasih nomor protokol. Ya, kalau di layer 3 ini si segmen tadi itu dirubah menjadi bagian yang lebih kecil lagi, itu disebut dengan paket. Nah, di bagian paket ini sama tadi ya, harus dilengkapi juga dengan source dan destinasi dari IP address-nya. Ya. Nah, kalau di layer 3 ini pengalamatannya menggunakan alamat IP address. Ya, kalau di layer 4 itu menggunakan nomor protokol. Ya. Nah, kemudian ada juga ya pembungkus yang awalnya tadi, ini adalah asal dari layer keempat nih, source dan destination port. Ya. Maka ini adalah enkapsulasi dari layer 4, ini adalah enkapsulasi dari layer 3. Ya. Kemudian ini datanya. Nah, kalau kita lihat bahwa kalau sistem yang digunakan oleh router itu adalah sistem yang akan mengakses atau memproses paket. Ya. Jadi perangkat layer 3 adalah perangkat router. Ya, sedangkan layer 4 ini biasanya berhubungan dengan perangkat firewall. Ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke layer yang lebih bawah, itu layer 2. Atau disebutnya adalah data link layer. Ya, dia akan menerima paket, ya, kemudian akan menambahkannya lagi dengan enkapsulasi di layer 2. Ya, yang ditambahkan itu adalah alamat fisikalnya. Kalau yang IP ini adalah alamat logicalnya, ya, misalkan IP 192.168.10.1 itu adalah alamat logical. Ada lagi alamat physical. Ya, alamat physical ini alamat yang disebut dengan MAC address, media access control. Ya. Nah, ini setiap perangkat biasanya berbeda, ya, dan tidak bisa dirubah karena sifatnya adalah pabrikan yang ditentukan oleh si pabrik, si pembuat vendor, si pembuat perangkat tersebut. Ya, di sini sama, ya ada source layer-nya, source layer physicalnya dan destination layer physicalnya. Ya. Nah, yang abu-abu ini adalah proses pembungkus di layer sebelumnya. Ya. Data selalu nanti akan pembungkusnya jadi lebih tebal sini. Layer 4, layer 3, dan layer 2. Nah, terakhir ketika bertemu dengan sistem perkabelan, ya, ya di sini mulai dirubah dari frame ini dirubah menjadi bit, binary digit. Ya. Jadi dirubah dari frame tersebut menjadi kode 0101 gitu. Ya. Oke, summary-nya jadi seperti ini. OSI model tadi, ya yang ada 7 layer tadi, kalau kita lihat secara protokol data unitnya, ya mulai dari layer atas itu data, ya. Data ini melingkupi 3 layer sebenarnya. Application layer, presentation layer, dan session layer. Kemudian transport, ya. Transport di sini tadi ya ada segmen, ya. Jadi data ditambahkan dengan layer transport protokol nomor port ya. Nah, ini dirubah menjadi segmen. Ya, data dirubah menjadi segmen. Network tadi ya, ketika masuk ketika segmen ini masuk ke arah layer network, ini akan dirubah menjadi paket. Ya, ini pembungkusnya. Begitu layer 2 ya. Layer 2 akan menerima paket dirubah menjadi frame. Ya. Kemudian di bagian kepala dan di bagian buntutnya, ya ini adalah khasnya dari data link ya. Dia akan menambahkan frame di bagian kepala di bagian buntutnya. Ya. Nah, ini di tengah ini adalah paket atau layer 3-nya. Kemudian yang layer bawah adalah layer physical, binary digit. Kemudian apa saja nih protokolnya ya. Khusus layer 4, 3 dan 2 ini akan menggunakan protokol ya, dan layer 7 juga ini akan menggunakan protokol tertentu ya, kecuali layer physical. Physical ini murni adalah kode 0 dan 1 ya. Nah, kemudian addressingnya, alamatnya, kalau alamat layer 4 itu menggunakan port number, misalkan port 80, port 25, kemudian port 20, 21, 110 dan lain sebagainya ya. Perangkatnya apa? Ya, perangkatnya adalah firewall. Itu layer 4.
Ya, layer 3 ini adalah pengalamannya logical atau IP address. Ya, perangkatnya router, kemudian multi layer switch. Ya. Nah, kemudian data link. Data link ini perangkatnya adalah switch atau bridge. Ya, pengalamannya menggunakan MAC address atau physical layer. Sedangkan layer physical ini perangkatnya adalah perangkat hub atau repeater. Ya. Nah, jadi ini adalah summary dari penjelasan dari sistem 7OC layer atau OSI model.